Halo, selamat datang di Alur Cerita Film Desinema. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Setelah mengetahui sama-sama kembali ke masa lalu dan menjelaskan bagaimana dirinya mengalami hal yang serupa dengan Ji-hyuk, Ji-won lalu mengatakan bahwa dirinya harus membuat Jong So-min mengambil posisinya. Jika tidak, maka tetap saja dialah yang harus menikah dengan Park Min-hwan. Dan hal serupa seperti di tahun 2023 juga akan tetap terjadi padanya. 박민환과 정수민을 결혼시켜야 그러지 않으면 저는 박민환과 결혼하게 될 거고 암에 걸릴 거고 가장 친한 친구와 남편의 손에 죽을. 일어날 일은 일어났다. Ji-hyuk tak begitu mengetahui jika yang terjadi akan tetap terjadi karena dia kembali ke masa lalu untuk mendapat kesempatan mengenai hatinya dan menolong Kang Ji-won dari apa yang terjadi di masa depan. Yang dia tahu saat itu hanyalah bagaimana ia bisa memperbaiki kesalahpahaman antara Kang Ji-won dan Eun-ho pada saat itu. Ia lalu menceritakan bagaimana suasana pemakaman Kang Ji-won yang begitu menyedihkan dan penuh penyesalan. Namun Ji-won tak mempercayainya karena ia merasa selama ini memang tidak ada yang memperdulikannya. Tak lama mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Ji-hyuk untuk menceritakan pengalaman mereka yang kembali ke masa lalu. Mereka kemudian membahas mengenai bagaimana cara Ji-won untuk lepas dari Min-hwan dan So-min. Pada nyatanya untuk putus dari Min-hwan sangat tidak mudah. Dan jika ingin pergi jauh atau kabur dari mereka, Kang Ji-won juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ji-hyuk pun di sana menawarkan bantuan agar Ji-won bisa kabur. Namun menurut Ji-won, jika ia kabur, dia juga tidak bisa menghindari apapun. Seperti bekas luka yang dulu di tangannya, kini ternyata ada di tangan Ji-hyuk. Dan apa yang akan terjadi tak bisa terelakkan sama sekali. 내가 다치지 않았다면 결국 지원 씨가 다쳤을 거란 거예요. Jalan satu-satunya hanya menyerahkan nasib yang dialami Ji-won ke orang lain. Luka diganti luka, pernikahan diganti dengan pernikahan, dan kematian pun begitu. 상처는 상처, 결혼은 결혼, 죽음은. Karena hal itulah Kang Ji-won ingin menghadapi nasibnya, karena pada intinya mungkin mereka sama-sama ingin saling melindungi satu sama lain setelah mengetahui kalau nasib itu tidak bisa mereka rubah, kecuali ada pengganti termasuk kematian itu sendiri. Flashback di masa lalu saat Ji-hyuk membawa abu mayat Kang Ji-won ke pemakaman. Karena mobilnya mogok, ia akhirnya menumpangi sebuah taksi yang bisa kita lihat sendiri jika supirnya ini sangat mirip dengan mendiang ayah Kang Ji-won. Melihat penampilan Ji-hyuk, Ajusi lalu mengatakan Ji-hyuk seperti kehilangan hal yang sangat berharga baginya. Ia lalu menjawab bahwa sejujurnya mereka tak begitu saling mengenal satu sama lain. Namun dia sangat kehilangan. Dia pun sangat menyesali melewatkan kesempatan dan waktu yang diberikan berkali-kali yang telah datang kepadanya. Namun ia sadar jika sekarang tak memiliki kesempatan sama sekali karena Kang Ji-won sudah meninggal. Ajusi lalu mengatakan bagaimana jika dirinya mendapatkan kesempatan itu lagi untuk merubah segalanya. Walaupun menurut Ji-hyuk tak masuk akal, tentu ia akan mengambil kesempatan itu untuk melindungi wanita yang dia sukai. 그러니까 기회가 있다면 알았다라면 지켜주기라도 확실히 잡을 겁니다. Scene lalu kembali memperlihatkan Kang Ji-won. Ia menanyakan bagaimana Ji-hyuk bisa kembali ke masa lalu. Namun di sana Ji-hyuk tak mengatakan jika dirinya mengalami kecelakaan dan terbangun. Dia berbohong dengan mengatakan hanya tertidur dan ketika terbangun dia sudah kembali ke tahun 2013. Scene kemudian memperlihatkan Bu Yang yang menerima telepon dari suaminya. Ternyata kehidupan rumah tangga Bu Yang tak semulus yang ia duga. Ia memiliki suami yang pengangguran dan pemalas. Hingga tak lama, staf kepercayaan kakek Ji-hyuk yang bernama Lee Sok-joon atau kita panggil saja Pak Lee. Ternyata ia mengenal Bu Yang dan sepertinya mereka memiliki masa lalu yang belum terungkap. 개인적으로 정말 싫어하는 타입이에요. Kini di rumah, Ji-hyuk dikejutkan dengan panggilan dari Hyeon. Ia memberitahu Ji-hyuk kalau Pak Lee datang ke kantor bagian pemasaran secara tiba-tiba. Mereka lalu berbicara empat mata dengan suasana yang begitu serius. Pak Lee langsung to the point di sana, mengatakan jika dirinya mengetahui kalau Ji-hyuk membawa Ji-won ke rumahnya. Dan tentu, Ji-hyuk ini sadar kalau ternyata kakeknya selama ini memata-matai segala aktivitasnya. Pak Lee lalu beranggapan jika mereka diam-diam memiliki hubungan yang spesial. Pak Lee lalu membahas mengenai proyek paket memasak yang terbengkalai karena skandal Direktur Huang.
Ia tak mengizinkan Kang Ji-won menjadi pemimpin proyek tersebut atas perintah kakeknya dan ia menunjuk Bu Yang sebagai pemimpin proyek itu. Ia lalu mengatakan jika Kang Ji-won bisa bergabung dalam tim itu. Dan sebelum Ji-hyuk meninggalkan ruangan itu, ia lalu mengatakan dan menjelaskan kepada Pak Lee kalau saat itu tidak terjadi apa-apa. 여론에 휘둘리지 않고 매우 객관적인 시각을 유지할 수 있다면 강지원 대리가 이 프로젝트를 맡는 게 적합하다는 어젯밤에 아무 일도 없었다 말씀드리는 겁니다. Kini di ruang rapat, Ji-hyuk memberitahu jika proyek itu akan dilanjutkan kembali dan dipimpin oleh Bu Yang. Serta timnya adalah Kang Ji-won, Soo-min, dan Min-hwan. Ia sengaja memasukkan Min-hwan dan Soo-min untuk membantu rencana Kang Ji-won mendekatkan Soo-min dan Min-hwan. 박민환과 정수민을 결혼시켜야 한다며 내가 할 수 있는 거 알잖아요. Singkat cerita, kini Ji-hyuk merasa frustasi karena mengetahui yang terjadi akan tetap saja terjadi. 어차피 일어날 일은 반드시. 죽으면 Ji-hyuk yang rela berkorban pada Ji-won pun akan berusaha menggunakan kesempatannya saat ini untuk menolong Ji-won. Dia memastikan semua pada Eun-ho, seolah merelakan Eun-ho dan Kang Ji-won hidup bersama selamanya. Sedangkan dirinya akan siap menerima kematian. 다이너마이트 알아요? 노벨이 발명한 폭탄이요? Karena rasa frustasinya itu pun, Ji-hyuk lalu minum minuman keras sampai akhirnya dia mabuk. Karena bingung, Eun-ho lalu menghubungi Hyo-yeon karena ternyata nama panggilannya itu berada di daftar teratas di panggilan Ji-hyuk. Dan saat Hyo-yeon terus berbicara, Eun-ho lalu mengenali suara Hyo-yeon yang didengar dari telepon saat itu. Eun-ho lalu mengetahui jika Hyo-yeon berteman dengan Ji-won. 강지원이라고 알아요? Keesokan paginya kini Ji-hyuk dipanggil oleh sang kakek. Mereka membahas mengenai perdebatan Ji-hyuk dan Pak Lee di kantor. Kakek juga mengatakan mengenai perjodohan Ji-hyuk dengan seorang wanita yang bernama Yura. Akan tetapi sadar jika cucunya ini tidak bisa dipaksa, kakek pun meminta dan menanyakan kapan dirinya bisa bertemu dengan wanita yang disukai oleh Ji-hyuk. Namun di sana jawaban Ji-hyuk lihat sangat tidak baik-baik saja. Dia mengatakan jika dia tidak bisa membawa wanita itu demi kebahagiaan wanitanya. 내 시간은 이미 그때 끝났다. 하지만 적어도 이번엔 지킬 수는 있다. Kini di kantor para karyawan sedang membicarakan kenaikan harga saham di Roy Gental. Mendengar itu tentu Min-hwan sangat kesal karena dulu ia telah menjual saham Roy Gentalnya demi Kang Ji-won. Saat memeriksanya benar saja, saham milik Ji-won juga naik drastis. Ia lalu dipanggil oleh Min-hwan untuk berbicara. Dan dari kejauhan kini Soo-min mengintip komputer Ji-won dengan sengaja melihat saham milik Ji-won. 다시도 모르게 이 주식을 가지고 있었단 말이 더 오를 거라고 생각하는 건가? Ternyata Min-hwan mengajak Ji-won untuk makan malam bersama. Tapi ajakan itu memiliki niat terselubung karena ia tetap saja ingin meminjam uang kembali pada Ji-won. Namun Ji-won yang sudah mengetahui hal itu, ia beralasan jika uangnya sudah dimasukkan ke dalam asuransinya. Mendengar itu tentu, Min-hwan lalu marah-marah pada Ji-won. Ia lalu berniat menjual sahamnya yang di TKU, namun dihalangi oleh Ji-won. Dan Ji-won pun merelakan uangnya kembali dipinjamkan kepada Min-hwan. TKO라도 팔아야 되나? TKO 테크놀로지가 상장 폐지 심사대에 나 곧 끝나는 적금이 하나 있긴 한데. Singkat cerita, kini di akhir pekan mereka bertiga bersantai bersama. Dalam obrolan mereka membahas mengenai hubungan di antara mereka bertiga yang seperti keluarga. Ji-won di sana lalu mengingat masa lalunya di awal pacaran bersama Min-hwan yang begitu romantis. Hingga tak lama kemudian ia menerima telepon. Dan dengan alasan ada kerjaan di kantor, ia pun meninggalkan Min-hwan dan Soo-min di sana. Ternyata yang menelpon Ji-won adalah Eun-ho atas permintaan Ji-won. Setibanya di sana, Eun-ho memberikan Ji-won bunga dan ternyata tak sengaja dari kejauhan Ji-hyuk melihat semua itu. Tentu saja di sana pasti ia memiliki rasa cemburu. 갈게. Secara kebetulan Ji-hyuk dan Ji-won ingin membicarakan sesuatu. Mereka membahas mengenai proyek-proyek besar di masa depan saat Ji-hyuk dilantik menjadi CEO UK Company. Dan Ji-hyuk lalu mengungkapkan jika dirinya siap dan akan tetap membantu Ji-won apapun yang terjadi. Kemudian keesokan harinya Ji-hyuk lalu menyampaikan ke semua karyawan bahwa ia akan mengadakan loka karya untuk mempererat hubungan antar karyawan yang menjadi agenda tahunan di kantor. Loka karya kali ini diketuai oleh Hyo-yeon. Ia mengatur perlombaan untuk mendapat tempat kemah yang nyaman.
Nantinya para karyawan akan berlomba mencari bendera yang bertuliskan nomor yang sesuai dengan kenyamanan tenda. Jiwon lalu mengingat kalau dahulu Sumin mendapatkan kemah nomor 1 karena dibantu oleh Pak Kim. Sumin dan Jiwon lalu mengetahui jika bendera nomor 1 disimpan dekat danau. Sumin lalu merayu Jiwon untuk menyuruh Minhwan agar mau berenang mengambil bendera itu. 그냥 도와달라고 하면 되는데 어려운 길 갈 필요 있. 그럼 네 남친 내가 잠깐 쓴다. 하는 건 수단과 방법을 갖지 않고 갖는 거야. Jiwon lalu sadar ternyata Sumin bisa menjadi seorang manajer di tahun 2023 karena sikapnya yang banyak memanfaatkan orang lain demi tujuannya. Saat sedang berjalan-jalan, Jiwon dan Jihyuk bertemu. Di sana Jiwon mengatakan bahwa dirinya ingin mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai dengan kemampuannya dan melakukan semuanya sendiri. Ia tak ingin melibatkan Jihyuk karena hanya mereka berdua yang menjalani momen kembali ke masa lalu. Jiwon pun juga ingin Jihyuk hanya menjadi pendengar untuknya. 제가 알아서 해볼게요. Jihyuk lalu menunjukkan tanda hati yang didapatnya. Ia teringat jika tanda itu sama seperti uang saku yang diberikan oleh ayah Jiwon. Jadi Jihyuk ingin Jiwon beranggapan bahwa dia adalah uang saku yang bisa digunakan oleh Jiwon sesukanya. Namun di sana Jiwon lalu berkata jika uang saku tak harus dihabiskan. Ia ingin menyimpan uang sakunya itu dan membuat uang sakunya itu berbahagia di kehidupan keduanya. Dan Jiwon pun ingin bahagia dengan kemampuan dan usahanya sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Sampai sini Jiwon tak ingin Jihyuk terluka dan sebaliknya Jihyuk pun tak ingin Jiwon terluka lagi. Scene singkat lalu memperlihatkan Sumin yang mencoba menggoda Minhwan dan meminta tolong agar Minhwan mau mengambil bendera yang ada di danau. 나뭇가지에 걸렸나 봐요. 아파요. Sedangkan kini Huyeon mendapat informasi dari petugas di sana jika airnya ternyata dalam dan dilarang untuk masuk ke dalam air itu. Sedangkan ternyata di sana Jiwon sudah mencoba mengambil bendera itu dan syukurnya ia ditolong oleh Jihyuk. Dengan rasa khawatirnya itu Jihyuk lalu berusaha mengungkapkan kata-kata yang ingin dikatakannya di masa lalu, di mana ia ingin menjadi pijakan untuk Jiwon. 나는 땅을 밟고 싶은데 나는 땅이 되고 싶었어요. Di awal episode 8 ini memperlihatkan Sumin dan Minhwan yang pergi ke danau dan mengetahui jika nomor 1 ternyata sudah diambil orang lain. Scene lalu memperlihatkan Jiwon yang kedinginan dan ternyata ia berhasil mendapatkannya. Ia lalu teringat masa lalu yang dulu. Ketika lokakarya berlangsung, Kang Jiwon mendapat kemah nomor 4, sedangkan Sumin nomor 1. Saat itulah Minhwan dan Jiwon ternyata tidur bersama dalam satu tenda. Sehingga kini, Jiwon lalu memutuskan hari itu adalah hari penentu untuk dirinya, di mana ia akan memastikan Sumin mendapat tenda nomor 4 dan dirinya akan tetap menjadi nomor 1. Ia lalu berjalan ditemani oleh Jihyuk. Malam ini Jiwon memiliki rencana untuk mempersatukan Sumin dan Minhwan. Ia berharap Sumin akan tetap mengambil posisi seperti dahulu, mendapat tenda nomor 4, lalu akan membuat Minhwan mabuk. Dan ya, benar saja, Sumin berhasil mendapatkan tenda nomor 4 dan dia tak sengaja melihat Kang Jiwon yang membawa bendera nomor 1 dan berusaha merebut bendera itu dari Jiwon. Namun ternyata Jiwon berhasil melawannya. 어떻게 팔찌 꼈네? 이거 게임이잖아. Jiwon lalu pergi meninggalkan Sumin, akan tetapi ia merasa bersalah dan memutuskan untuk kembali sampai akhirnya. 지원이 아웃. 난 지원이 덕분에 캠핑 가다. Singkat cerita, malam pun tiba. Pengumuman pemenang nomor 1 yang ternyata adalah Kang Jiwon. Ya, ternyata saat Sumin merebut benderanya, Kang Jiwon ini menghalangi Sumin dan mempertahankan miliknya. 캠핑보다 캠핑카가 더 좋은 거 아니야? Ketika cuci tangan pun saat itu Sumin menghampirinya dengan rasa kesal. Ia lalu menyiram Jiwon dan mengungkapkan rasa kesalnya kepada Jiwon yang belakangan ini bersikap tak baik padanya. Tentu Jiwon lalu to the point mengatakan jika dirinya sudah tak menyukai Sumin yang selama ini bersikap sok manis dan selalu merengek padanya. 나 곧 미나 씨랑 결혼해. 너한테 언제까지 매여 있을 수 없잖아.
Namun ternyata Jiwon yang memang baik hati sebenarnya tak tega pada Sumin. Akan tetapi Ji-hyuk berusaha meyakinkan jika apa yang dilakukannya adalah benar. 잘했어요. Sedangkan kini sikap Sumin yang kesal dan bersiap membalas Jiwon pun sudah diprediksi oleh Jiwon, di mana Sumin akan berusaha untuk merebut apa yang dimiliki Jiwon. Tentu saja, perkiraan Jiwon benar. Minhwan yang mabuk lalu menghampiri Sumin, dan Sumin dengan muka polosnya mengakui perasaannya, lalu mereka pun saling menggoda satu sama lain. Dari kejauhan kini Jiwon melihat semua dan mengingat kembali kejadian 2023 yang begitu menyakitkan, di mana mereka berdua berselingkuh. Ji-hyuk datang dan membawa Jiwon pergi dari sana. 두 가지만 생각해요. 나는 싸우기로 했다. 나는 이길 것이다. Saat sudah merasa tenang, Jiwon pun menceritakan bahwa dirinya pertama kali bertemu Sumin saat usianya 15 tahun. Dia sangat senang karena bisa berteman dekat dengan Sumin yang sangat cantik di matanya. Hal itu pun membuat Jiwon ingin selalu melindungi Sumin, sehingga ia selalu mengalah dan menuruti kemauan Sumin. Sedangkan kini Minhwan ia bertemu dan berpacaran saat ia di kantor. Dia merasa memiliki orang yang bisa diandalkan, walaupun ia tahu kalau Minhwan itu sangat brengsek. Jiwon lalu berterima kasih pada Ji-hyuk yang selalu ada untuknya dan mau membantu dirinya ketika ia mendapat kesempatan kedua ini. 그래도 부장님이 계셔서 다행이에요. 고마운 건 나예요. Keesokan paginya Minhwan lalu mencari Jiwon untuk sarapan. Dan di sana Jiwon menanyakan keberadaan Minhwan semalam yang tak ada di kemahnya. Ia lalu beralasan jika dirinya mungkin saja sedang ke kamar mandi saat Jiwon mencarinya. Kini dari kejauhan Sumin memperhatikan mereka berdua dan teringat jika semalam setelah berselingkuh Minhwan meminta agar Sumin ini merahasiakan semuanya dari Jiwon karena Minhwan akan menikahi Jiwon. Tentu saja ia merasa dirinya seperti tebu, habis manis sepah dibuang. Apalagi melihat sikap Minhwan yang begitu manis pada Jiwon pagi itu. Melihat itu tentu saja Sumin pun semakin menggebu-gebu untuk merebut kebahagiaan Jiwon. Singkat cerita kini mereka sudah kembali bekerja di kantor. Minhwan dan Sumin pun akan bersiap ke supermarket untuk melakukan tes produk mereka di sana. Sebelum pergi Sumin memberikan Jiwon surat permintaan maaf yang manis. Dalam isi surat itu, Sumin meminta maaf karena tak memahami Jiwon dan Sumin begitu merasa bersalah. Ia tak ingin bermusuhan dengan Jiwon karena Jiwon adalah belahan jiwanya. Sekarang Jiwon begitu terbuka kepada Ji-hyuk. Ia menceritakan semua yang dialaminya pada Ji-hyuk dan mulai menerima bantuan darinya. Tentu, hal itu pun membuat kini mereka semakin dekat satu sama lain. Kemudian sesampainya di supermarket, lagi-lagi Sumin ini menggoda Minhwan yang mata keranjang. Saat Minhwan sedang membacakan aturan produknya pada staf pelayanan, Minhwan lalu melihat Sumin yang pergi untuk mengecek bahan-bahan yang mengandung alergen atau alergi pada produk mereka. Ketika menyusul Sumin ke gudang, tiba-tiba Minhwan mendapat telepon jika seorang customer mencicipi produk mereka dan mengalami sesak, sehingga akhirnya mereka pun membawa customer itu ke rumah sakit. Agar tak dituntut, Minhwan pun bertanggung jawab penuh dengan memberikan uang kompensasi dan biaya rumah sakit pada orang itu dengan uang pribadinya. Namun kini kesialan menimpanya. Dia lalu melihat jika saham TKU ini benar-benar saham penipuan, sehingga Minhwan sangat rugi besar. Di kantor ia meluapkan kemarahannya kepada Jiwon dan mengatakan jika dirinya memiliki hutang yang sangat banyak, apalagi kini saham TKU anjlok. Sepulang kerja, Minhwan dan Jiwon pun memutuskan untuk minum bersama. Dengan penuh basa-basi, Minhwan berusaha untuk mengajak Jiwon ini menikah. Perlahan, Jiwon pun berusaha memberi pengertian agar tak buru-buru menikah. Namun, tetap saja, dengan rayuannya ia mengeluarkan janji manisnya agar Jiwon luluh. Akan tetapi Jiwon saat ini tak sebodoh dulu Minhwan Shi. 나한테 빌부터 살겠다는 얘기를 Sin pun lalu memperlihatkan Jiwon yang sedang menceritakan semua kepada Ji-hyuk. Mereka sekarang menuju tempat latihan judo di kampus mereka. Di sana Jiwon lalu menceritakan jika dulu dia pernah memberi makan seekor kucing di dekat sana. Namun saat musim dingin, kucing itu tiba-tiba saja menghilang. 딱 요만했거든요. 사람도 워낙 안 좋아해서 Ji-hyuk lalu mengatakan jika dulu ia juga pernah mengalami kecelakaan di dekat sana. Saat itu ia akan menyelamatkan seekor kucing. Yang ternyata kucing kecil itu kini sudah besar dan dipelihara oleh Ji-hyuk. 고양이 구하려고 차에 뛰어들었다가 2005년 겨울에 학교에서 데려왔어요. 혹시 지금 키우는 고양이가 치즈탭이고 성질만 있고.
Kini mereka pun sudah ada di rumah Ji-hyuk. Di sana Ji-hyuk membuka pembicaraan dengan membahas Min-hwan yang harus menikah agar bisa mendapatkan uang dari orang tuanya karena memiliki hutang yang begitu banyak. Dan pastinya Min-hwan akan berusaha keras untuk merayu Ji-won agar bisa menikahi Ji-won. Saat itu Ji-won sangat mengingat jika dulu dirinya dilamar saat dia berulang tahun dengan kejutan seadanya dari Min-hwan. 끔찍한 걸 또 봐야 한다니. 그 지팡이야. Shin pun lalu memperlihatkan sang kakek yang melihat laporan keuangan milik Ji-hyuk yang ternyata membeli beberapa drone yang jumlahnya tak sedikit untuk perusahaan yang katanya akan diuji coba. 여기 이놈 도대체 무슨 생각하고 있는 것 같아? Dan benar saja, drone-drone itu ternyata digunakan untuk membantu Min-hwan melamar Ji-won yang disaksikan oleh Ji-hyuk, Gu-young, Hyeon, dan Su-min tentunya. 네, 공주님. 사랑해. Ternyata Ji-won sengaja menyusun rencana ini karena tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan Su-min selanjutnya. 내가 행복한 건 제발 수단과 방법을 내 남편과 결혼해줘. Di preview episode selanjutnya kita akan melihat bagaimana aksi badasnya Kang Ji-won untuk membuat calon mertuanya ini shock dengan kelakuannya. Jadi tunggu aja, stay tune di Desinema. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you.